Shalom Generation, balik lagi sama gue di Beehive Podcast, Sweeter Than Honey. Nah, kebetulan hari ini tuh 1 Juli teman-teman. Gimana perasaan kalian udah melewati beberapa bulan dalam karantina ini? Dan sampai juga kita di bulan Juli. Semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat. Semoga juga keadaan ini semua akan lebih baik lagi di masa-masa transisi ke new normal. Kita gak boleh ninggalin Tuhan dan kita harus tetap berpegang teguh kepadanya, berdoa supaya semuanya akan menjadi normal dan kita bisa ke gereja bareng lagi teman-teman. Nah, untuk memulai podcast hari ini, gue bakal mulai dengan satu ayat yang berkaitan dengan sesama. Ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 yang bunyinya, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Berhubungan dengan sesama nih teman-teman, hari ini gue mau bawain salah satu topik yang menarik banget sih menurut gue, yaitu personality type. Ya, tentu dari kalian mungkin belum mendengar, atau mungkin juga udah ada yang dengar tentang MBTI. MBTI itu apa sih? MBTI itu merupakan singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator, yaitu sebuah personality type test, atau dalam Wikipedia adalah psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologi seorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. MBTI ini dikembangkan oleh Isabel Brickmeyer pada tahun 1940. Psikotes ini juga dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang, teman-teman. Sebelum kita masuk ke MBTI yang lebih dalam lagi, gue bakal jelasin artinya introvert dan extrovert. Konsep introvert dan extrovert pertama kali dicetuskan oleh psikiater asal Swiss bernama Carl Jung. Ia percaya bahwa beberapa orang bisa mendapatkan energi dari dunia eksternal atau extrovert, dan lainnya mendapat energi dari dunia internal atau introvert. Kita mulai masuk ke definisi introvert. Definisi introvert sendiri adalah seorang yang bisa menyerap energi ketika sedang sendiri, memilih ketenangan untuk refleksi. Mereka tidak menolak menghabiskan waktu bersama satu atau dengan 2 orang terdekatnya. Mereka juga kadang membutuhkan waktu menyendiri untuk memulihkan energinya setelah berinteraksi di lingkungan sosialnya. Mereka juga cenderung tidak suka basa-basi, lebih memilih percakapan yang penting, diinti langsung, dan lebih berarti. Nih, gue kasih ciri-cirinya. 1. Memilih kerja sendiri. 2. Introspektif dan ingin tahu. Dan juga biasanya cara berpikir orang introvert memang lebih internal. Pola berpikir ini mendorong mereka untuk banyak melakukan riset dan refleksi dari diri sendiri dahulu sebelum mereka keluar untuk melakukan riset di luar ataupun melakukan riset ke orang-orang lain. Nah, selain itu, ternyata orang introvert sering dituduh melamun. Orang introvert biasanya melarikan diri dari situasi sekitarnya dengan melamun atau membiarkan pikiran mereka bebas berkeliaran dengan dirinya sendiri. Dan juga mereka memilih untuk menulis dibanding berbicara. Orang introvert lebih memilih untuk menuangkan pikiran, ide, dan lain-lainnya lewat tulisan daripada lisan. Apalagi jika mereka emang gak siap tuh dengan apa yang mereka pikirkan. Kita lanjut ke extrovert ya. Nih teman-teman, orang extrovert itu pasti sering kalian lihat tuh seneng bergaul sana sini, atau sering didefinisikan sebagai life of the party. Mereka sangat tertarik dengan interaksi sosial, bahkan bisa mengambil energi dari situasi tersebut loh.
Ahli syaraf mengatakan ekstrovert lebih responsif terhadap stimulasi dari luar karena otak mereka mengeluarkan lebih banyak dopamin di tengah situasi sosial. Dopamin itu apa, Kak? Dopamin itu adalah senyawa kimia di otak yang menyebabkan rasa senang dan puas. Berikut gue bakal kasih tahu ciri-ciri kepribadian ekstrovert. Ekstrovert itu gak suka menyendiri loh teman-teman. Dia suka berada di tengah orang banyak. Beda dengan introvert, ekstrovert justru merasa nyaman kalau dia berkumpul dalam kelompok besar. Mereka bahkan gak segan-segan menjadi pemimpin di kerja kelompok atau kegiatan sosial setelah kerja, atau di berbagai organisasi juga. Punya banyak teman, orang ekstrovert juga mudah mendapatkan teman baru karena mereka merasa nyaman dengan energi orang lain. Dan juga mereka outgoing dan optimis. Ekstrovert kadang disebut sebagai orang yang bahagia, positif, ceria, dan ramah. Mereka jarang terlalu memikirkan kesulitan dalam hidup. Dan juga mereka gak khawatir sama resiko loh. Orang ekstrovert kadang suka melakukan tindakan yang beresiko. Jika tindakan tersebut berhasil dan resikonya terbayarkan, mereka akan sangat puas. Setelah gue jelasin tentang introvert dan extrovert tadi, teman-teman semua pasti udah bisa menilai diri sendiri bahwa kalian itu introvert atau extrovert. Nah, ini berhubungan nih sama MBTI yang tadi. Dalam MBTI ini ada 16 kepribadian hasil tes yang terdiri dari karakter E untuk extrovert, I untuk introvert, S untuk sensing, intuition untuk N, thinking untuk T, atau feeling untuk F, dan juga J untuk judging, dan perceiving atau P. Buat temen-temen yang masih penasaran dan pengen tahu lebih jelas tentang MBTI dan 16 jenis karakter hasilnya, nanti bakalan gue link di bawah, dan juga bakal gue link tes MBTI yang bisa kalian ambil supaya kalian tahu kalian masuk ke karakter yang mana, kalian adalah orang yang mana, dan kalian bakalan lebih tahu diri kalian lagi. Apa sih manfaat untuk tes MBTI? Nah, tes MBTI itu sangat bermanfaat untuk mengetahui pendekatan individu yang sesuai atau memetakan the right people at the right place. Seperti kalau kalian kerja, kalau kalian sekolah, kalau kalian ada di lingkungan kalian tahu kalian harus bertempat di mana, dan orang akan tahu bagaimana cara untuk menanggapi kalian supaya kalian akan menangkapnya lebih baik. Selain itu, menumbuhkan rasa menghargai. Tentu di dalam satu grup kalian pasti nemuin orang yang sangat berbeda-beda. Tentu MBTI kan ada 16 sifat tuh teman-teman. Kalian pasti dalam satu grup memiliki berbeda-beda karakter. Dari situ kita akan meningkatkan rasa saling menghargai dengan kita tahu bahwa oke, sifat dia seperti ini, sikap dia seperti ini, dan bagaimana kita harus menanggapinya. Dan juga untuk menghindari konflik dari kelompok. Tentu ya, kalian pasti dong sama teman kalian pernah berantem, pernah selisih pendapat mungkin. Pasti pernah sih teman-teman. Nah, dengan tes MBTI ini juga kalian bisa menghindari konflik karena kalian akan lebih tahu sikap dari teman kalian dan cara penyelesaian masalah dengan baik. Nah, dan juga kalau kalian ada di dalam bisnis, kalian bisa meningkatkan hubungan dengan stakeholder. Rasa kepercayaan itu penting loh teman-teman. Dan juga kalian harus ingat kalau misalnya MBTI ini adalah tes yang bisa dibilang wajib untuk kalian coba di dalam hidup kalian supaya kalian lebih mengenal diri kalian dan juga orang lain. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, ada rahasia nih. Rahasia tes MBTI. Di tes MBTI ini kalian bisa mengambil tes ini juga bersama pacar kalian, atau pasangan kalian, atau PDKT yang kalian. Nah teman-teman, gak dipungkiri dalam satu hubungan antara laki-laki dan perempuan tentu pasti ada konflik dan berbagai hal lainnya yang harus kita hadapi ke depannya. Tes MBTI ini penting ketika kita mengetahui sifat pasangan kita, sikap pasangan kita,
kita supaya kita bisa menghindari konflik dan tentunya lebih langgeng ke depannya, teman-teman. Pastinya dong, amin. Sekian dulu teman-teman untuk podcast pada minggu ini. Jangan lupa dicek description box-nya. Di situ gue bakal kasih link penjelasan lengkapnya dan tes MBTI yang wajib kalian ambil supaya kalian lebih tahu diri kalian. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan udah stay tune banget di season kita yang kemarin pada bulan Juni. Maaf kalau ada salah kata, salah penyebutan atau pelafalan pada podcast minggu ini. Terima kasih ya teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga ikut ambil tes MBTI dan mereka bakalan tahu nih diri mereka lebih baik lagi. Oh iya, ada Q&A setiap hari Kamis di IG-nya Be Generation. Tentu bakal gue link IG-nya di bawah supaya kalian bisa nyampein kritik dan saran untuk podcast-podcast selanjutnya. Gue pamit ya. Beehive Podcast, Sweeter Than Honey. Bye-bye.